Untuk sementara, Hujyu tinggal di toko Chow sekaligus membantu sahabatnya melayani pembeli. Di sisi lain, Xiao Yu mulai pindah ke rumah Hujyu. Tak disangka Hujyu datang kembali untuk mengambil dompet kartunya yang tertinggal. Karena takut ketahuan, Xiao Yu hanya memberikan dompetnya dengan pintu sedikit terbuka. Saat mau mengantarkan kopi pesanan untuk kantor seberangnya, dia melihat Gong Huaichong menanyakan pegawai kantor permainan. Ternyata Gong adalah bos perusahaan itu. Hujyu merasa ada yang janggal. Dia mengecek ke rumahnya dan ternyata Xiao Yu sedang memasuki rumahnya. Keesokan harinya, Hujyu datang kembali ke rumahnya dengan alasan ingin mengganti kasurnya dengan yang baru. Xiao Yu panik dan meminta bantuan temannya. Sayangnya sahabatnya malah salah masuk rumah dan akhirnya dia loncat dari balkon. Hujyu yang sudah curiga berusaha mencari keberadaan Xiao Yu tapi dihalangi oleh Gong. Saat berkunjung ke orang tuanya, Hujyu ditelepon oleh perusahaan juling untuk wawancara. Keesokan harinya, Hujyu menelepon Gong memberitahukan bahwa dia akan mengambil barang yang tertinggal. Gong memberitahu sahabatnya untuk mencarikan barang yang dimaksud dan menyuruh sahabatnya untuk berterus terang. Xiao Yu menemukan barang yang akan diambil, lalu dia membukanya, ternyata dalamnya buku dan gambar mengenai arsitek. Ternyata saat wawancara, Hu Sui hanya ditawari menjadi asisten bukan arsitek di perusahaan juling. Di lift, Hujyu bertemu Pei Jian, manajer juling. Saat di perjalanan Hujyu ditelepon seseorang, ternyata ada aduan tentang rumahnya. Xiao Yu dicurigai tetangganya karena sering bolak-balik di lorong pemukiman. Setelah dijelaskan ternyata Xiao Yu di lorong itu untuk mencari inspirasi dan menggambarnya. Setelah masalah selesai, mereka berdua mengobrol mengenai desain dan impian Hujyu untuk menjadi arsitek. Diam-diam, Xiao Yu mengagumi gambar yang dibuat Hujyu. Tiba-tiba, orang tua Huze menelepon akan berkunjung ke rumahnya. Tentu saja Hujyu kaget karena yang ada di rumahnya adalah Xiao Yu. Hujyu segera memberi pesan pada Xiao Yu dan segera berlari ke rumah lamanya. Hujyu begitu gugup. Untungnya, Xiao Yu sedang di rumahnya yang lama. Gong mengatakan Hujyu meneleponnya berkali-kali, hingga Xiao Yu merasa khawatir datang ke rumah barunya. Hujyu tentu saja kaget dan menyuruhnya pergi karena ada orang tuanya di dalamnya. Sayang sekali, ibunya keburu nongol dan memergokinya dan mengajak makan bersama. Situasinya sangat canggung sekali membuat orang tuanya menjadi curiga. Hujyu buru ngajak Xiao Yu pergi. Saat minum kopi di minimarket, Hujyu menerima telepon untuk wawancara pekerjaan di studio Dynamism. Tentu saja Hujyu begitu gembira karena studio
Studio itu adalah studio favoritnya. Keesokan harinya, Hugh datang untuk wawancara. Dia tidak menyangka salah satu yang mewawancarainya adalah Xiaoyu dan dia adalah pendirinya. Wawancara berhasil dilalui, tinggal menunggu hasil. Xiaoyu menghubungi Huzhu, menanyakan kapan tanda tangan perjanjian kontrak sewa, membahas poin-poin perjanjian. Tapi, ujung-ujungnya malah terjadi perdebatan. Saat makan bersama, Huzhu memberitahukan sahabatnya bahwa Xiaoyu adalah bos Dynamism. Tiba-tiba ada pesan yang berisi bahwa Huzhu diterima bekerja di studio Dynamism sebagai asisten desainer. Keesokan harinya, Huzhu memulai bekerja, bertemu dengan para desain yang lain. Karena ada tradisi di studio itu, kalau ada karyawan baru, bosnya harus mentraktir semua pegawai. Saat makan, Huzhu minum terlalu banyak hingga mabuk. Pegawai yang lain mau mengantarkannya, tapi alamatnya adalah rumah Xiaoyu yang baru disewa. Xiaoyu buru-buru menawarkan untuk mengantarkan, takut pegawainya tahu rumah itu sudah disewanya. Xiaoyu menuntun Huzhu yang dalam keadaan mabuk ke rumah sewanya. Dia menidurkan di atas sofa dan menyelimutinya. Huzhu bangun karena begitu haus. Dia menyadari bahwa dia terbangun di rumahnya yang lama. Saat berjalan ke lantai atas, ternyata Xiaoyu tidak bisa membuka pintu kamarnya karena kuncinya rusak. Akhirnya mereka mengobrol walaupun berbeda balkon. Ternyata Xiaoyu menyewa di gang untuk mencari inspirasi demi kompetisi proyek Kliman. Xiaoyu juga mengatakan bahwa dia menerima Huzhu di studionya karena melihat gambar desain Huzhu sewaktu kuliah yang tertinggal di rumahnya. Keesokannya, kunci kamar loteng sudah diperbaiki. Xiaoyu menawarkan untuk berangkat bersama ke kantor. Setelah sampai, Hui Sui ingin turun mobil secara terpisah karena takut para pegawai salah paham. Ternyata, pagi itu ada gosip mengenai desain Xiaoyu gara-gara gosip itu Liman membatalkan kualifikasi kompetisi studio Dynamism. Sepertinya ada yang sengaja membocorkan dan membuat rumor supaya tidak bisa mengikuti kompetisi. Ternyata itu ulah Peijan. Manajer Juling melalui Pak Sun. Manajer Jo dan Hui Sui datang ke Liman. Dan Xiaoyu pun sudah ada di sana untuk mencari Pak Sun, tapi Pak Sun tidak mau menemui mereka. Xiaoyu dan Hui Sui memutuskan untuk kembali pulang. Saat di parkiran mereka melihat Pak Sun. Setelah melihat itu, Xiaoyu mengajak Hui Sui ke suatu tempat. Di sana dia bertemu dengan Pak Wang, mendiskusikan sesuatu. Terlihat Zhao di taksi sedang mencari tahu suaminya, Wang, karena selalu tidak membalas pesannya. Zhao melihat teman suaminya sedang berjalan ke suatu tempat. Karena curiga, dia menanyakan tentang suaminya dan langsung lari ke atas untuk menyelidikinya. Ternyata suaminya memang ada di sana, dia membuat perusahaan bersama teman-temannya karena sudah tidak bekerja lagi. Dia takut memberitahukan ke Pat Chow karena perusahaannya belum maju. Hui Sui mendapat pesan dari Xiaoyu untuk ikut ke pesta perkawinan pada akhir minggu. Acaranya ternyata di sebuah pulau kecil, dan Hui Sui harus jadi pendamping wanita bosnya. Mereka berdua menemui Pak Wang dan pengantin wanita.
Tak disangka, pengantin prianya adalah mantan tunangannya. Hui Sui tidak bisa menahan diri dan menjauh. Xiao Yu berusaha menenangkan, kemudian dia menemui Shelin, pemilik Liman, untuk berbicara secara pribadi.